wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sistem informasi manajemen teknologi komunikasi dan informasi untuk sistem informasi manajemen. Sebelum kita mulai, aku akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama saya Nada Nadita. Bang Zaki, Nurul, sama Ibu Murwati. Silakan Bang Perlindungan. Komunikasi data, WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan luas, sedangkan jaringan lokal adalah LAN atau Local Area Network. Produk yang merevolusi cara komunikasi data dan informasi adalah Integrated Service Digital Network atau ISDN. Komunikasi data adalah pergerakan data dan informasi yang dikodekan dari suatu titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau elektromagnetik, kabel serta optik atau fiber optik. Komunikasi data berkaitan mesin teknik pengolahan data. Komunikasi data juga dapat diartikan sebagai proses pengiriman informasi atau data yang telah disepakati melalui media listrik atau elektrooptik dari titik ke titik yang lain. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin penggunaan sistem komputer dan peralatan produknya dari jauh atau remote computer use. Mungkin penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara terbesar sehingga mendukung manajemen dalam kontrol atau baik sentralisasi maupun desentralisasi, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengolahan data, mendapatkan data langsung dari sumbernya atau mempertinggi kendala transmisi komunikasi data. Untuk menyalurkan data dari sumber atau source ke penerima atau receiver diperlukan hubungan komunikasi atau communication link. Saluran komunikasi melibatkan masalah transmisi. Yang pertama, metode transmisi. Yang pertama, transmisi serial. Data dikirim 1 bit demi 1 bit. Untuk kode ASCII, satu sistem informasi karakter terdiri atas 7 bit. Yang kedua, transmisi paralel. Data dikirim sekaligus melalui misalnya 8 kanal komunikasi. Metode transmisi. Yang pertama, simplex. Data disalurkan ke satu arah. 2, duplex atau HDX. Data dapat dikirim ke dua arah secara bergantian. Full duplex atau FDX. Data yang dikirim dan diterima secara bersamaan. C. Karakteristik. Untuk menyalurkan, dapat digunakan dua macam arus listrik, AC maupun DC. Berdasarkan lebar frekuensi saluran komunikasi dapat digolongkan. Yang pertama, broadband channel. Data di bawah sinyal berfrekuensi tinggi, misal kabel koaksial atau serta optik.
Yang kedua, postgrad channel, dial up atau switch line dengan melalui kabel telepon. Kedua, privat line atau last line, hubungan langsung antara pemancar dengan penerima. Yang ketiga, subvoice channel atau newborn channel untuk transmisi 600 bps ke bawah. Yang keempat, telegraph channel untuk transmisi dengan kecepatan atau 45 sampai 75 bps. D. Bentuk fisik komunikasi. Data tergantung pada harga atau performance yang dikehendaki ada atau tidaknya medium tersebut. Dari sudut teknik faktor yang harus diperhatikan, faktor menghadapi yang pertama, faktor menghadapi gangguan. Yang kedua, lebar jalur atau bandwidth. Yang ketiga, kemampuan melayani multiple akses keamanan data. Bentuk fisik media transmisi yaitu yang pertama, kabel kawat telanjang atau open wire kabel. Yang kedua, pasangan terpilih atau twist pair. Yang ketiga, kabel koaksial atau koaksial kabel. Yang keempat, gelombang mikro atau microwave. Yang kelima, kabel serat optik atau fiber optik. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Natra. Terima kasih. Saya lanjut. Saluran transmisi. Jadi ada 2 atau 4 kawat. 2 kawat untuk informasi 2 arah, 4 kawat untuk menyalurkan data ke sistem komputer dan penerima. F. Gangguan saluran transmisi. A. Tidak dapat diramakan. Yang pertama, atau thermal noise disebabkan pergerakan acak elektromagnetis dalam rangkaian dikenal dengan nama draw putih noise atau draw Gaussian. Pulse atau input dikenal dengan sticks, tegangan yang lebih dibandingkan tegangan steady atau steady. Draw rata-rata disebabkan saluran listrik berdekatan dengan saluran komunikasi. Yang ketiga, bicara silang atau kelompok disebabkan masuknya sinyal dari kanal lain yang letaknya berdekatan terjadi karena telepon berdekatan dengan saluran di multiplex. Yang keempat, gema atau echo, sinyal yang dipantulkan kembali karena ada dalam sebuah rangkaian listrik. 5. Perubahan fase disebabkan impuls noise. Yang keenam, draw intermodulasi atau intermodulation noise, yaitu 2 sinyal dari saluran berbeda membentuk sinyal baru yang menduduki frekuensi sinyal lain. Tujuh, pasci pembawa yang multiplex menghasilkan perbuatan frekuensi. 8. Fading disebabkan kondisi atmosfer biasa terjadi pada sistem microwave. B. Sekuensial. Terjadinya dapat diramalkan antara lain, yang pertama redaman dan yang kedua tundaan. Lanjut ke perangkat keras komunikasi terdiri dari yang pertama, data communication equipment atau DCE, contoh media komunikasi modem, transponder atau transmitter dan sender. Terminal equipment atau DTE, contoh komputer, terminal konsol atau media komunikasi. Yang pertama kabel, fiber optik, dan gelombang radio. B. DCU atau Data Communication Controller Unit. Tugasnya yaitu membantu bus dan modem, mengendalikan sinyal, mengubah data menjadi serial dan sebaliknya, sinkronisasi data antara 2 stasiun, mengatur error konversi sandi, sinkronisasi karakter baik, BIP, sinkronisasi kontrol asinkron, pengujian kesalahan atau parity longitudinal atau mengendalikan prosedur. Terminal adalah alat yang melayani proses input atau output dan penghubung antara manusia dengan mesin. Macam-macam terminal dasar yaitu teletype
writer, VDT atau VDI, remote job entry terminal, transaction terminal, terminal cerdas atau intelijen. D. Komputer. Komputer digunakan untuk mengolah data yang datang secara tepat dalam real time. Ada 3 macam penggunaan komputer. Yang pertama adalah standalone, yang kedua general purpose, dan yang ketiga front end. Selanjutnya akan saya berikan kepada Bang Zaki. Silakan Bang Zaki. Terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan multiplexer. Multiplexer ialah penggabungan dua sinyal atau lebih untuk disalurkan ke satu saluran komunikasi. Multiplexer digunakan karena menghemat biaya. Tentu penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Dua macam multiplexer yaitu frekuensi division multiplexing dan time division multiplexing. Konsentrasi dari lalu lintas yang tidak bermanfaat dari semua kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran berita tanpa kesalahan atau error. Selain itu, tugas konsentrator adalah yang pertama lens servicing, yang kedua konversi kecepatan dan kode, yang ketiga meratakan traffic, yang keempat error control. Selanjutnya, tiga, protokol dan arsitektur jaringan. EIA atau Electronic Industry Association, perkumpulan pabrik elektronika di Amerika. CCITT atau Comités Consultative International de Telecomunications. Komisi di bawah itu atau International Telecommunication yang terdiri dari pihak elektronika dan peralatan telekomunikasi secara internasional. Ada ISO atau International Standard Organization, ANSI atau American National Standard Institute, atau IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Protokol adalah prosedur dan peraturan yang mengatur operasi peralatan komunikasi data. 4. Pengelompokan dapat tuliskan dan keempat pengelompokan ini ekivalen dengan 4 layar pertama. Yang pertama, interface protokol berhubungan dengan kondisi fisik komunikasi. Protokol berhubungan dengan tata cara mengakses data. 3. Link level network protokol berhubungan dengan network secara lebih luas. Yang keempat, selanjutnya, local area network, keuntungan LAN. Memungkinkan sumber daya secara bersama-sama, memungkinkan perbaikan untuk kerja yang lebih baik, pengiriman data lebih banyak, dan pertukaran informasi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan melindungi investasi. Kerugian LAN. Yang pertama, pembuatan instalasi jaringan tidak sederhana. Yang kedua, perlu software khusus untuk multi-user. Yang ketiga, perlunya pengaturan data dan keamanan data, tethering, dan bus. With area network. Dengan WAN perbedaan dan WAN. Karakteristik
Karakteristik Local Area Network, Wide Area Network. Kecepatan 10 Mbps, 56 Mbps. Waktu transmisi Local Area Network cepat sehingga resiko lebih kecil. Wide Area Network lama sehingga resiko lebih besar. Transmisi Local Area Network 1. Data atau waktu. Wide Area Network banyak data atau waktu. Format data Local Area Network 1 transmisi 1 paket data. Wide Area Network 1 transmisi banyak paket data. Ukuran data Local Area Network kecil, Wide Area Network besar. Kontrol Local Area Network mudah karena satu topologi. Wide Area Network sulit karena banyak topologi. Gangguan Local Area Network kecil karena satu daerah. Wide Area Network besar karena melalui banyak daerah. Alur informasi Local Area Network mudah karena topologi jelas. Wide Area Network sulit karena topologinya mesh. Pengamatan Local Area Network mudah topologi jelas. Wide Area Network sulit topologi. Definisinya unjuk kerja manusia di dalam sistem masih merupakan unsur yang memegang peranan penting 50%. Selebihnya unjuk kerja tersebut dikerjakan oleh mesin atau komputer sebesar 50%. Contoh, komputerisasi SIM dan KTP. Sistem komputerisasi adalah unjuk kerja manusia hanya 10%, sehingga manusia hanya berfungsi sebagai supervisi dalam hal ini. Selebihnya unjuk kerja mesin atau komputer sebesar 90%. Contoh, koreksi hasil ujian UMPTN. Perangkat keras. Bagian-bagian perangkat keras yaitu masukan atau input, central processing unit atau CPU, tempat penyimpanan atau secondary memory, dan keluaran atau output. Peralatan input. Beberapa jenis masukan input, keyboard, mouse, light pen, digitalizer, optical mouse, tablet, touchscreen, dan scanner. B. Peralatan output, monitor, printer, plotter, dan data communication. Perangkat lunak. A. Sistem software. Ada beberapa jenis software. Yang pertama, operating system. Yang kedua, software development kit. 4. Generasi keempat disebut Very High Level Language atau disebut 4GL. Fourth Generation Language. Contoh, DBase, Forbase, Access, SQL, Sybase, Informix, Oracle, dan lain-lain. Generasi kelima, bahasa pemrograman pada expert system. Personal operasi A. IDP Manager, jabatan tertinggi dalam bidang komputerisasi. B. Sistem analisis, bertugas mempelajari dan menganalisis permasalahan yang timbul. C. Programmer, merupakan staf EDP. D. Operator komputer, bertugas mengoperasikan secara langsung sistem komputer. E. Data entry, bertugas memasukkan data atau merekam data. F. Teknisi komputer, menangani perawatan serta pemeliharaan sistem komputerisasi. Tenaga personal di LAN sebagai berikut: supervisor jaringan, operator jaringan, dan pemakai jaringan. Perangkat lunak. A. Sistem software. Ada beberapa jenis software, yaitu
operating system, software development kit, dan utility program. B. Programming language. 1. Generasi pertama adalah bahasa mesin. Generasi kedua adalah bahasa assembly. 3. Generasi ketiga disebut dengan high level language, misalnya Basic, PL, Fortran, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Selanjutnya akan disambung dengan Ibu Murni. Kepada Ibu Murni kami persilakan. Maaf Bu, mic-nya hidupin dulu. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Metode Bangsi SIM. Metode adalah kesatuan metode, prosedur, konsep pekerja, serta aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin ilmu yang lain. Metodologi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu fungsional decomposition, metodologis, data oriented metodologis, dan presentive metodologis. Tahapan Bangsi SIM. A. Tahap investigasi sistem. 1. Studi awal internal investigation. 2. Studi kelayakan. 3. Tahap analisis sistem. A. Pembahasan sistem yang berjalan. B. Penentukan kebutuhan sistem baru. C. Membuat rancangan sistem baru. C. Tahapan perancangan sistem. 1. Rancangan dan spesifikasi teknik. 2. Pembuatan dan pengetesan program. 3. Training pressure. D. Tahapan implementasi sistem. A. Melakukan sistem. B. Penanganan dan peralihan sistem. C. Review hasil implementasi. D. Laporan pembangunan sistem. Tahapan investigasi sistem, langkah-langkahnya. A. Menyadari masalah. B. Mendetifikasi masalah. C. Menentukan tujuan sistem. D. Mengidentifikasi kendala sistem. Studi kelayakan. F. Mempersiapkan usulan penelitian sistem. Tahap analisis sistem. A. Mengumumkan penelitian sistem. B. Mengorganisasikan tim proyek. C. Mengidentifikasikan kebutuhan informasi. D. Mendesifikasikan kriteria kinerja sistem. E. Menyiapkan usulan rancangan. F. Menyetujui atau menolak rancangan proyek. Tahap perencanaan sistem. A. Menyiapkan rancangan sistem yang terinci. B. Mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem. C. Mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. D. Memilih konfigurasi yang terbaik. E. Menyiapkan usulan penerapan. F. Menyetujui atau menolak penerapan sistem. Tahapan implementasi sistem. A. Merencanakan penerapan. B. Mengumumkan penerapan. C. Mendapatkan sumber daya perangkat keras. D. Mendapatkan sumber daya perangkat lunak. E. Menyiapkan database. F. Menyiapkan fasilitas fisik. Menyiapkan fasilitas fisik. G. Mendidik peserta dan pemakai. A. Masuk sistem baru. Pendekatan
Bang Sisim. Pendekatan 1. Pendekatan klasik. Metode pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan sistem. Pendekatan sistem. Life Share disebut juga pendekatan tradisional atau konversional. Permasalahan yang timbul pada pendekatan klasik adalah A. Pengembangan perangkat lunak akan sulit. B. Biaya perawatan atau pemeliharaan sistem akan menjadi lebih mahal. C. Kemungkinan kesalahan sistem besar. D. Keberhasilan sistem kurang terjamin. E. Masalah dalam penerapan sistem. Akibat pemakaian kaget tidak terbiasa sehingga menjadi frustasi karena tidak dapat mengoperasionalkan sistem dengan baik. 2. Pendekatan terstruktur. Karena banyak permasalahan di pendekatan klasik, maka tahun 1970 digunakan pendekatan terstruktur yang dilengkapi alat dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem sehingga hasil dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem sehingga hasil akhir dan dari sistem yang dikembangkan. 3. Penjelasan bottom up dan top down. Pendekatan bawah naik. Bottom up dimulai itu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pendekatan bottom up bila digunakan tahap analisis sistem disebut juga dalam analisis karena adalah data yang akan diolah oleh lebih dahulu. Informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya. Pendekatan atau atas turun. Top down approach dimulai dari atas organisasi perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan organisasi. Pendekatan top down tersebut juga Dexion kembalikan ke moderator. Moderator, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Murni. Oke, sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.